kalau salah menilai, salah menentukan itu sebenarnya bukan hanya menjadi ya, jadi juri sebenarnya tugasnya sama seperti juri-juri yang lain ya. Kita diberi wewenang, tugas, tanggung jawab untuk menentukan siapa yang berhak lolos ke tahap berikutnya sampai di tahap akhir gitu. Tapi memang saya katakan bahwa tugas juri itu buat saya nggak main-main ya. Jadi ini sesuatu yang konsekuensinya sangat tinggi karena namanya juri kalau salah menilai, salah menentukan itu sebenarnya bukan hanya menjadi beban kita sendiri tapi juga jadi beban atau menjadi kerugian khususnya untuk yang kita jadikan objek salah penilaian gitu kan. Apalagi ini kan jelas sekali bahwa nanti yang lolos dari audisi Comic 8 Revolution ini kan akan menjadi pemeran berikutnya untuk film ini. Jadi saya kira ini sudah ada tanggung jawab yang harus kita benar-benar jangan sampai salah pilih. Ya juri tugasnya lebih ke situ sih. Karakter sendiri nantinya akan sama dengan karakter sebelumnya gitu mas untuk pencarian? Oh saya kira nanti masalah karakter itu sesuai dengan kebutuhan dalam arti begini. Tugas kita memang komik ya, kita mencari komika yang secara skill, secara kemampuan itu memenuhi standar komika gitu. Tapi untuk masalah karakter itu kan sebenarnya lebih ke arah ke actingnya nanti ya, kebutuhan mungkin kalau kita ngomong film ya kebutuhan dari film itu, skenario karakter apa, dan saya kira kalau itu sudah kita menemukan orangnya, karakter itu bisa di acting bisa dilatih di situ, bisa dibentuk di situ. Mengikuti perkembangan para komika seperti apa sih? Komika sekarang luar biasa, saya sampai kadang-kadang tiap hari melihat yang baru ya. Sampai saya nggak yakin bahwa Anda masih menilai saya sebagai komika juga, tapi alhamdulillah dilibatkan jadi juri sehingga enggaknya bahwa saya dianggap orang tua yang sudah nggak muda lagi kan. Jadi intinya bahwa perkembangan komedi itu sangat luar biasa karena dunia sosmed, dunia digital juga memberikan peluang itu, kesempatannya lebih besar lagi. Karena kalau dulu kita ngomong zaman saya dulu namanya artis, aktor itu kan kita hanya seluruh Indonesia mengenal dan itu aja itu kan. Kalau sekarang perkembangannya tiba-tiba ada muncul sampai kadang-kadang orang ini siapa sih kok tiba-tiba jadi berita. Nah itu kadang-kadang saya ketinggalan dengan berita malah, tapi mudah-mudahan ketinggalannya nggak terlalu jauh ya. Kasihan saya nanti nggak bisa ngejar. Jadi saya juga minta temen diupdate berita juga nih. Tapi sebelumnya kalau tuh berperan di komik 8 juga nggak sih? Alhamdulillah di komik yang pertama yang 10 tahun yang lalu sama yang Casino King kan kita sebenarnya itu ada 3 film ya, Comic 8, kemudian komik di Casino King kita ada 2, part 1 dan part 2 kan. Saya ikut terlibat di sana semuanya tapi bukan sebagai pemeran utama jawaban, tapi saya pemeran antagonisnya. Jadi saya memang ya mastermind penjahatnya di situlah. Yang ketika saya buka kedok ternyata saya sendiri kedoknya. Jadi nggak mengejutkan sebenarnya, yang kaget keluarga saya itu sebenarnya. Kalau Tom ini kan bareng sama Pak Dendro dan Oki Rengga yang mudanya sendiri, melihat dua sosok ini seperti apa sih nantinya memilih? Ya sebenarnya mirip ya, secara fisik juga mirip, coba perhatikan ya. Tapi memang kalau buat saya bekerja sama nggak ada halangannya dengan usia berapapun, dengan gaya seperti apapun. Saya orangnya sangat fleksibel, saya bisa bekerja dengan siapapun asalkan saya diajak kerja ya. Mungkin saya nggak bisa memaksakan diri kalau nggak diajak kerja. Tapi buat saya Mas Indro panutan saya, beliau itu senior yang luar biasa, bukan bicara masalah komika tapi komedi secara umum juga. Mas Indro terkotnya lah. Kalau Giringga kita tahu juga, saya Mas Indro jadi juri ketika dia waktu itu audisi kan. Jadi yang
menentukan dia sebagai juara runner up kalau nggak salah waktu itu ya saya dengan Mas Indro. Tapi alhamdulillah yang seperti saya katakan tadi bahwa kemampuan acting itu bisa berjalan dengan sendirinya ketika skill dasar basicnya itu sudah dikuasai, dan Novi Rengga ini salah satu yang bisa menunjukkan itu. Calon ngomong-ngomong nih kayaknya berat badan Boso terlihat turun ya. Ya jadi gini sebenarnya, ini hukum alam ya. Manusia itu kalau semakin tua semakin berat badannya, itu berarti ada yang salah. Ada yang salah. Jadi kalau orang tua semakin tua, manusia semakin tua semakin turun berat badannya, itu sebenarnya proses yang benar. Cuma kadang-kadang kita ada masalah kalau prosesnya itu terlalu cepat. Nah kalau misalnya dalam 2 tahun tiba-tiba turun 50 kilo, nah itu turun atau dijual? Ya jadi dijual kan, berapa kilo banyak Pak. Gaya hidup sekarang mungkin seperti apa sih, Cak? Gitu. Apa? Gaya hidup sekarang Cak mungkin Lontong jadi selektif dalam mengkonsumsi atau sesuatu gitu. pekerjaan Oh. juga Cak. Kalau pola hidup sebenarnya prinsip saya itu sederhana, jangan kakan pola. Kalau orang Jawa jangan kakan pola gitu. Nggak usah macem-macem, nggak usah neko-neko. Kalau saya dari dulu pola hidup saya kayaknya nggak ada yang beda deh. Cuma memang saya itu merasakan, saya itu kalau orang banyak emang mengatakan saya itu artis, tapi saya sendiri bahwa saya itu artis tapi kok nggak pernah kumpul sama artis gitu. Saya itu jadi bingung, saya ini artis apa bukan gitu. Tapi alhamdulillah bahwa karena memang saya tuh punya doa yang mungkin beda dengan teman-teman di dunia entertain yang lainnya. Saya tuh dari dulu selalu sampai sekarang. Saya tuh orang yang selalu berdoa bahwa saya menyadari bahwa ini adalah profesi buat saya. Ini bukan tempat untuk saya mencari popularitas, bukan tempat saya untuk mencari nama apapun itu, ketenaran dan sebagainya. Ini adalah profesi. Profesi itu sesuatu yang menghasilkan, yang ya kalau Anda sebut sebagai mata pencarian. Karena ini profesi, doa saya cuma satu, saya tidak berharap saya harus terkenal atau apapun. Apapun yang saya dapat dari profesi saya ini, saya hanya berharap satu, bahwa inilah profesi yang memberi saya rezeki yang lancar, rezeki yang halal untuk terutama keluarga dan anak-anak saya. Itu dari dulu doa saya itu, kasarannya orang terkenal gak apa-apa, yang penting rezeki ini lancar. Karena buat saya itu yang utama, dan saya juga berharap mudah-mudahan nih nanti teman-teman rezekinya lancar. Dan terkenal rezeki lancar itu membuat hidup kita lebih nyaman. Bukan masalah semua jadi gampang, enggak, tapi seenggaknya kita jadi bisa membantu orang lainnya kan. Kalau kita bisa membantu orang lain itu kan, buat saya itu prestasi itu kalau kita bisa membantu orang lain. Tapi kalau kita hanya bisa dibantu orang lain, wah itu Apa Cak? Sedih Cak, sedih Cak. Kenapa? jangan hidup hanya mengandalkan bantuan orang lain kan nggak bagus. Apalagi kita hanya bercita-cita mendapatkan bantuan itu kan nggak bagus. Saya doakan semuanya ini rezekinya lancar, tapi tetap cinta pada profesi itu penting. Walaupun nanti rezekinya udah lancar, tetap jadi jurnalis yang punya independen, punya kemandirian, punya tujuan yang jelas. Amin amin. Cak, Ngomong berat badannya turun berapa? Aku dulu tertinggi tuh pernah 107. Itu tahun 2000, mungkin 2014-15. Itu segitu. Sampai 2016 saya menyadari bahwa usia saya bertambah. Jadi kalau ada aktivitas lebih berat dikit aja udah ngos-ngosan dulu. Mandu acara gitu, kalau banyak gerakan gitu ngos-ngosan, itu kalau dilihat di kamera kan juga penonton juga ngeliat nggak bagus kan itu. Makanya saya waktu itu bertekad, saya matikan aja TV biar saya nggak kelihatan ngos-ngosan. Tapi ternyata itu bukan solusinya. Solusinya ya saya harus mengurangi berat badan. Makanya tahun 2016 saya mulai berhenti merokok dan menurunkan berat badan. Alhamdulillah sekarang saya ya rata-rata 87, 86, ya 88 lah. Pokoknya selalu di bawah 90 lah. sekarang ngerasa lebih sehat artinya. Apa? Saya merasa lebih tua sekarang. tapi alhamdulillah jadi lebih enteng gitu. Makanya tadi
di dalam ditarik-tarik ke sini jadi enteng-enteng aja Sat-set dulu. ya, Cak. Saya jadi satset gitu. Cari baju juga gampang. Jadi kalau ada syuting ada apa mereka wardrobe nyari baju juga nggak ribet, cuma memang karena panjangnya aja ya, tapi besarnya kalau dulu kan PR tuh panjang dan besarnya juga harus berlebihan jadi agak susah. Alhamdulillah sekarang lebih gampang, makanya lebih banyak baju-baju wardrobe yang nggak tahu kebawa ke rumah. Saya pikir baju saya. Cak, makin Pilih-pilih lucu. makanan juga nggak calon selain Oh dia pilih-pilih, kalau dari dulu saya makanan pilih-pilih ya, karena buat saya kenapa saya pilih-pilih dari dulu makanan, karena saya lihat harganya, yang mahal nggak saya pilih. Oh jadi lihatnya harga ya, Cak? Ya dulu, kalau dulu kan yang dilihat yang sisi kanan harga kan. Kalau sekarang yang sisi kiri, karena yang raktir duduk sebelah kiri. Jadi saya lihat dia pesen apa saya ikut. Cak, kalau di umur sekarang ini tips makin lucu apa sih, Cak? Waduh. Makin menjaga eksistensi sendiri nih. Nah sebenarnya pertanyaannya begini, menurut Anda memang saya lucu? Diam aja lucu. Serius? Lucu sedikit Serius? Cak. Alhamdulillah. Diam aja lucu, Cak. Hmm? Napasnya lucu, Cak. Hah? Jadi saya cukup diem sama nafas sebenarnya. Begitu ngomong udah nggak lucu malah. Jadi apapun ya, Anda juga punya, semua orang pasti diberi bakat lah. Kadang ada orang yang tahu bakatnya di mana, ada yang harus mencari, ada yang harus diberitahu orang lain, makanya ada konsultan, ada psikolog, ada macam itulah membantu kita kadang-kadang mencari bakat kita. Tapi alhamdulillah saya orang yang dituntun ke arah bakat saya, walaupun saya dulu kuliahnya di teknik segala macam, ya mungkin memang bakat saya di entertain ya, terutama komedi. Jadi dan kalau bicara tentang bagaimana menjaga supaya tetap lucu, sebenarnya kuncinya satu, jangan pernah merasa lucu. Jadi kunci supaya Anda tetap lucu itu jangan pernah merasa lucu, karena begitu Anda merasa lucu, maka sudah tidak ada lagi hal-hal yang membuat Anda ingin menjadi, atau bukan masalah trying to be funny ya, tapi lucu dalam konteks ya pelawak kan memang harus lucu gitu. Tapi menjaga konsistensi lucu itu salah satu kunci dasarnya adalah jangan pernah merasa Anda lucu, supaya Anda tidak pernah puas dengan kemampuan Anda sendiri, Anda selalu upgrade. Ya kuncinya sebenarnya sama, teman-teman jurnalis juga kan mengupgrade kemampuan itu kan paling utama juga. Kak, ngomong-ngomong ini walaupun beritanya udah tapi ada sahabat melihat sosok Komeng yang terpilih ya dari anggota DPD. Ya, maju ke Senayan nih, Cak. Ya luar biasa, karena gini, dalam hidup manusia itu kan ada pencapaian-pencapaian yang ingin didapatkan, walaupun mungkin masing-masing sudah pasti berbeda ya, walaupun sama-sama profesi saya dan Komeng mungkin sama-sama kita komedian, tapi ada hal-hal lain mungkin berbeda gitu. Dan saya bersyukur bahwa ternyata profesi komedi itu juga bisa diterima di dalam hal yang dunia yang ya kalau kita ngomong dewan, anggota dewan itu sesuatu yang harus serius, tapi bahwa orang-orang yang profesinya di dunia komedi ternyata juga bisa diterima untuk mewakili masyarakat di elit-elit anggota dewan itu. Artinya bahwa ini profesi yang tidak hanya berhenti di sini. Dan saya sebagai teman juga sangat berharap bahwa Komeng nanti ketika sudah berada di sana bisa ya berperan sebagai seorang anggota dewan sebagaimana mestinya, bukan justru mempertahankan sebagai profesi pelawaknya. Karena masyarakat memilih itu bukan karena memilih Komeng bukan karena untuk supaya dia melawak, tetapi untuk memperjuangkan apa yang diinginkan orang. Cak, ada harapan nggak sih, Cak, melihat kan calon kan cukup kritis untuk dunia politik ini, mungkin ada harapan besar nggak sih mungkin buat teman-teman yang sudah maju ke Senayan atau seperti apa nih? Ya kalau saya itu bukan, kalau berharap sih gimana ya, saya kesannya nanti kok terlalu mencampuri urusan orang. Sekali lagi, mau teman-teman kita, teman-teman saya di dunia komedi yang terjun ke politik, entah itu di dewan di level manapun, tingkat 2, tingkat 1, pusat, kemudian di pilkada, menjadi kepala daerah, saya berharap ketika Anda semua sudah mendapatkan posisi itu, maka Anda sudah bukan lagi berprofesi sebagai seorang komedian. Anda sudah tidak berprofesi sebagai entertainer, tetapi Anda adalah
yang mengemban tugas dari rakyat yang Anda wakili untuk memperjuangkan nasib Anda dan maksimalkan kemampuan untuk bisa memberikan yang terbaik untuk semuanya. Nah, buat teman-teman komedian ini jangan pernah merasa putus asa karena dunia komedi ini profesi buat saya dan menurut saya ini sangat menjanjikan. Ke depan juga masih akan seperti itu. Saya katakan bahwa komedi ini adalah energi, dia tidak akan bisa hilang, dia hanya akan berubah bentuk. Artinya ketika Anda punya skill, kemampuan di situ, asah, kembangkan, jangan pantang menyerah karena Anda pasti akan menemukan jalan. Boleh minta doanya buat Anda tahu. Wah, apa lagi? Kenapa? Memang dia kenapa? Minta support aja, doanya aja, semoga semangat. Ya saya doanya secara umum aja, saya teman-teman komedian mudah-mudahan ini kita seprofesi, kita berdoa saling mendoakan yang terbaik untuk profesi kita, kemudian juga saya berharap yang terbaik juga untuk keluarga, kemudian yang terbaik juga untuk anak-anaknya. Jadi ya apapun ya, masalah namanya masalah itu selalu ada dan saya berharap siapapun teman saya yang mendapat masalah bisa mengatasinya dengan baik dan mendapatkan solusi yang terbaik juga, tentunya bukan hanya untuk diri kita tapi untuk orang lain dan orang sekitar. Terima kasih. Kemudian